kepada para pengurus dan para anggota RGU, karena saya yakin tidak mungkin kalau satu organisasi ini berjalan secara sendiri. Tentunya harus bersama-sama kita membangun sampai apa yang kita inginkan tercapai. Yaitu diantaranya saya jelaskan bahwa di tahun 2025 ini kita akan mengalih kepada perizinan. Mungkin bagi anggota yang tidak tahu apakah RGU ini sudah berizin atau belum, saya jelaskan RGU sampai saat ini belum mengantongi izin dari Balmon. Untuk itu, agar kita selamat dalam penggunaan komunikasi, juga kita merasa nyaman dalam penggunaannya baik di luar maupun di dalam, kita sama-sama membangun dalam perizinan ini secara bersama-sama. Itu kira-kiranya yang dapat saya sampaikan mengenai perizinan ini. Namun sebelumnya saya juga kembalikan kepada semua jajaran bahwa perizinan ini tentunya perlu biaya. Jadi kita karena anggotanya adalah anggota RGU, alhamdulillah yang terbaca di spanduk, saya bersyukur segala sesuatunya kita ucapkan alhamdulillah. Apapun yang terjadi sampai saat ini belum mencapai target perizinan, tetap kita mengucapkan alhamdulillah. Untuk itu saya berharap dukungan dari para anggota semua. Kita semua adalah sama-sama bersaudara beranggotakan RGU. Untuk itu kalau biaya itu dibebankan kepada semua anggota, saya tanya dulu kepada semua jajaran, kira-kira apa siap kita untuk melaju kepada perizinan untuk di bulan Januari di tahun 2025 ini? Bila mana ada yang merasa bersiap, katakan setuju, dan bila tidak jadi masalah buat saya. Yang penting saya berharap seluruh anggota jajaran siap untuk melaksanakan apa yang menjadikan harapan program RGU. Kira-kira seperti itu. Apakah untuk perizinan ke depan di bulan Januari ke depan tahun 2025 RGU siapkah untuk mendukung acara perizinan? Saya tanya kepada semua jajaran, apakah siap? Siap, setuju. Diasungkan tangannya. Siap, setuju. 86. Masih kurang, Pak, masih kurang. Saya ingin melihat angkanya. Walaupun ini tidak hadir semua, tetapi kehadiran semua yang ada di sini adalah menjadikan perwakilan dari anggota yang tidak hadir pada hari ini. Setuju, Pak? Baik, untuk itu perlu saya tegaskan, perizinan yang akan kita himpun dalam biayanya, saya udah dengar ya dari orang-orang perizinan bahwa kita itu perlu biaya untuk membayar izin ke pemerintah setiap setahun sekali. Namun kita tidak hanya cukup untuk bayar untuk perizinan di tahun ini saja. Tahun berikutnya kita dari mana kalau kita tidak bersama-sama untuk membayar izin pajaknya per tahun, betul ya Pak? Nah, maka itu saya mengajak rekan-rekan bila mana sudah mengatakan bersiap, berarti saya udah siap, tinggal ketuk komando saja ya. Itu pun nanti tergantung biayanya apakah dari mana sumbernya. Nah, untuk itu saya kembalikan kepada anggota mau seperti apa toh ya. Cuma saya ingin mengusulkan untuk mempermudah dan mempercepat biaya tersebut, RGU akan membuat suatu sistem pembayarannya. Sumber dananya pertama adalah RGU akan membangun mungkin minimal 10 donasi ya. Donasi yang dinyatakan donatur mungkin ya, yang ditunjuk oleh RGU. Pantas dan tidaknya Bapak-bapak yang bisa menilai ya, begitu kira-kira. Saya nggak bisa menilai, tetapi yang berhak menilai nanti silakan. Namun saya hanya berikan acuan saja. Kalau setuju katakan iya, kalau tidak jadi masalah. Yang penting kami sudah mengusulkan, nanti nama-nama yang sudah saya cantumkan bila mana nanti terpanggil untuk jadi donasi, mungkin akan terpanggil untuk mengadakan musyawarah khusus. Kemudian yang kedua, donasi yang dimaksud adalah seluruh jajaran anggota itu adalah sumbangsih. Sisanya mungkin ya, jadi nanti dari 10 besar ini akan dibangun oleh sistem sumbangan yang terbangun oleh 10 besar. Kemudian sisanya
akan dibangun oleh seluruh anggota. Kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, biayanya berapa Pak untuk sumbangannya itu? Karena ini menilainya agak lumayan besar ya, angkanya bukan saya anggap kecil, besar untuk pertama saja. Untuk kedepannya silakan saya menyerahkan kepada Pak Dehar untuk memola bagaimana untuk pengaturan iuran berikutnya. Jadi untuk yang pertama kali kita perlu sarana operasi untuk perizinan. Yang kedua adalah untuk prasarana alat komunikasi yang akan kita gunakan di saat nanti ada transisi. Saya umumkan sekali lagi kepada semua jajaran bahwa RGU mungkin tidak terpaku pada gelombang PHR. Mungkin saja nanti kalau Balma memberikan izin yang diberikan kepada RGU akan siap menerima apapun keputusan pemerintah. Begitu. Jadi tidak ada penolakan. Kita tidak seperti yang lain, kita sudah berikan izin ya sudah. Itulah gelombang yang akan diberikan oleh kita. Nah, kira-kira saya hanya beri gambaran. Kalau tidak salah izin itu akan diberikan oleh pemerintah itu dibatasi ya. Kalau untuk B kayaknya tidak bisa, mungkin bisa tidak karena biayanya cukup besar. Betul ya Pak ya? Mungkin yang sudah mengetahui tentang perizinan. Tetapi saya berharap cukup dengan gelombang U saja sebetulnya sudah sama saja sehingga ada masalah ya. Yang penting sekarang saya mengharapkan kepada semua jajaran kalau nanti gelombangnya berubah dari B kepada U, maka saat ini kita Januari bersiap-siaplah mengganti frekuensi itu menggunakan radio frekuensi gelombang UHF. Jadi bagi yang mereka belum mempunyai radio UHF, dari sekarang boleh berbondong-bondong bersiap-siap mempunyai alat komunikasi U. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai teknis. Kemudian masalah biaya tadi saya sampaikan. Berapa Pak biaya yang akan kita berikan kepada semua jajaran anggota? Kalau untuk kesepakatan saya sendiri ya, saya belum disetujui oleh Pak Ketua Harian, juga buat oleh seluruh anggota, hanya mengusulkan kira-kira kalau satu orang anggota dibebankan biaya dari bulan Januari, Februari, Maret kita berikan tiga bulan. Pertama, Januari adalah proses kepada Balmon, Februari mungkin bisa saja pembayaran setengahnya, Maret akhir sudah selesai keluar izin. Seperti itu kira-kira gambarannya. Jadi untuk biaya kira-kira kurang lebih bagaimana kalau anggota dikenakan biaya 100.000 untuk yang biasa-biasa, anggota biasa, kecuali anggota yang tadi disebut saya yang mempunyai donatur ya. Itu nanti ada kesepakatan donatur berapa sih, nanti kita pokok bersama ya Pak Ju ya. Nah untuk anggota yang lain bagaimana kalau usulkan 100.000 per orang, kira-kira keberatan atau tidak? Bayarnya gimana? Boleh dicicil Januari, Februari, Maret sudah beres begitu. Kira-kira seperti itu Pak. Nah kira-kira apakah ada yang setuju dengan keputusan kesimpulan yang saya sampaikan tapi belum jadi keputusan ya Pak? Kira-kira itu. Kalau yang setuju dengan keputusan yang tadi 100.000, mangga silakan acukan tangan Pak. Saya ingin melihat Pak D, silakan dihitung Pak D. Oke, setuju. Bukan sebentar ini. Ya. Gimana? Nggak jelas ini. 100.000 per bulan. Sama 3 bulan. Sama 3 bulan. Iya, sudah. Begini Pak, untuk iuran, bukan iuran ya Pak, ini bentuknya sumbangsi serentak ya. Jadi untuk hari itu aja. Untuk berikutnya nanti biar Pak D yang menentukan tentang iuran ke depan atau bentuknya sukarela atau iuran tetap silakan. Tetapi untuk perizinan itu satu orang itu 100.000 selama 3 bulan dicicil, silakan 30.000, 30.000 begitu. Biar tidak berat ya, betul nggak? Ya, kalau 100.000 misalnya mau lebih sekarang ditunggu ya, di meja saya juga siap ya. Berarti kita sepakat 100.000. Kalau kita sepakat 100.000, maka kita pastikan iuran untuk sumbangsi ada 100.000 per orang. Bagaimana Pak? Setuju semua Pak? Setuju. Kira-kira ada yang tidak setuju? Silakan angkat tangan. Saya akan tanya bila mana ada yang tidak setuju, silakan angkat tangan. Ada tidak? Nah, untuk pelaksanaannya
kira-kira bagaimana kalau mulai Januari ini, sekarang tanggal 1 ya, tanggal 1 udah mulai berjalan, yang mau menyumbang silakan, kecuali bagi yang 10 donatur nih Pak. Nah sekarang saya akan menentukan yang para donaturnya. Apakah setuju kita tentukan di sini? Boleh. Boleh. Baik ya, untuk itu akan saya coba melobi ya, barangkali mudah-mudahan hatinya terpanggil. Itu yang tidak terpanggil bukan berarti saya mengecilkan hati saudara-saudara, tidak, tapi saya merasa mungkin yang terpanggil ini mungkin hati saya mengetuk kok beda ya, begitu ya. Jadi kalau ada yang nama di sini berarti kehormatan Allah sudah menentukan mungkin untuk mendukung RGU lebih baik lagi. Ya, betul. Ya, siap. Baik, untuk itu pertama saya sebagai yang pertama kali untuk memberikan sumbangsi ini adalah termasuk donatur ya. Saya sendiri Arif nomor 1, 2 Pak Jul, apakah bersedia Pak Jul untuk menjadi donatur Pak? Siap. Terima kasih. Kemudian di sini tercantum nomor 3 Pak D. Bagaimana Pak D? Pak D sebagai ketuanya apakah siap untuk menjadi donatur Pak? Ya, terima kasih. Kami agak minta sedikit semangat, siapnya jangan loyo. Ya. Kemudian yang keempat Pak KD. Ya, ini saya lihat Pak KD ini karena orangnya cakap, kemudian aktif ya dalam komunikasi ini. Saatnya kalau Pak KD terpanggil sebagai donatur. Siap. Saya siap. Seperti yang lain. Tapi ada pertanyaan buat Ergu. Ya. Apakah Ergu sudah siap untuk perizinan? Siap. Untuk perizinan itu, maka itu kita untuk mengacu kepada perizinan, saya katakan siap. Syaratnya? Syaratnya pertama adanya akte perusahaan, itu kami sudah siapkan. Ya, dalam bentuk akte apa saja kita sudah siapkan dokumennya. Yang penting nggak usah memikirkan, yang penting ada, nanti kita siapkan. Bentuknya seperti apa nanti kita bicarakan di luar saja, jangan di sini, begitu. Bagaimana Pak Eri? Jadi mempergunakan perusahaan bukan yayasan. Bisa menggunakan yayasan, bisa menggunakan perusahaan. Nanti tergantung komitmen kita pengurus Pak. Kalau begini, Ya, kalau mempergunakan perusahaan nanti biayanya besar. betul. Tapi kalau pakai yayasan biayanya kecil. Itu aja. Betul. Makanya di sini kebetulan ada yayasan, jadi kami akan pergunakan yayasan Pak. Insya Allah kami akan berkoordinasi dengan Pak Haji Ustadz Nasir untuk sebagai domisili yayasan yang akan dipergunakan. Insya Allah Pak. Ya, kalau siap ya. Oke. Siapa KD ya untuk menjadi donatur Pak? Setuju. Alhamdulillah setuju ya. Nah. Kemudian yang kelima, yang terhormat Pak Gun-Gun, silakan Pak Gun-Gun berdiri. Pak Gun-Gun siapa untuk menjadi donatur di RGU? Nah, mudah-mudahan Pak Gun-Gun ini dimudahkan rezekinya. Amin, amin. Kemudian yang keenam yang terpanggil di sini Bapak Besut ya. Mohon Pak Besut, apakah ada di sini Pak Besut? Ada. Jadi siapa ya? Oke, setuju ya. Oke. Kemudian yang ketujuh ya, ketujuh di sini ada Pak Oji. Mana Pak Oji? Nah, gimana Pak Oji siap untuk menjadi donatur Pak? Ya? Tidak siap. Baik, tidak apa-apa. Siap. Kalau tidak ada nanti sisanya saya tunjuk langsung. Kemudian yang berikutnya Bapak Reno. Mungkin hadir ya. Sekarang Pak Reno hadir di sini enggak? Alhamdulillah. Boleh Pak Reno, boleh Bu Reno ya. Ya, alhamdulillah Pak, ini sudah menjadikan satu komitmen yang besar di RGU. Terima kasih Pak. Siapa ya untuk Pak Reno untuk menjadi dukungan di RGU untuk dukungan izin Pak. Ya, terima kasih Pak Reno ya. Tepuk tangan buat semuanya. Kemudian kita kembali yang selanjutnya, di sini tercantum Bapak Eko. Aduh, Pak Eko ini biasanya yang murah senyum ya, murah uangnya juga ya, gampang segalanya. Apakah Pak Eko siap Pak Eko? Masih dalam siap, bisa tidak. Oh, tidak bisa begitu Pak. Di RGU itu harus siap. Kalau tidak katakan tidak, kalau siap katakan siap. Itu gentleman di kita. Ya, satria kita. Bagaimana Pak? Setuju? Belum siap, tidak apa. Siap.
Tepuk tangan buat kita siap. Apa daripada kita memaksakan, lebih baik bicara apa adanya. Terima kasih Pak Eko ya. Ya, mantap lah. Kemudian di sini saya panggil Bapak Anhau ya. Selama ini mungkin tidak terdengar suaranya, tapi saya perhatikan Pak Anhau ini kualitasnya cukup baik dalam masalah donasi ya. Pak Anhau, silakan Pak Anhau. Tidak siap. Jadi Pak Anhau ini tadinya saya tunjuk sebagai donatur, tidak siap ya Pak Anhau ya. Iya, baik, tidak apa-apa. Ya, jadi di sini ada sebentar Pak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 yang tidak siap. Nah, maka selebihnya saya serahkan kepada anggota yang mungkin ingin jadi mengajukan donatur. Alhamdulillah, berarti ada rasa memiliki terhadap RG itu sendiri. Silakan. 3 orang. Bila mana ada yang bersedia untuk menjadi donatur, kami persilakan. Assalamualaikum. Cuman saya ada masalah sedikit Pak. Ya, silakan. Barangkali kalau mungkin sekarang 3 yang belum tertunjuk ya, yang belum siap juga, ada sebagai masukan aja Pak, bagaimana kalau di antara 3 ini ya barangkali untuk memudahkan dan meringankan kegiatan sebagai donatur ya di sini 3 ini kita gabung Pak, anggap satu. Pak. Lebih besar suara Pak. Iya, Pak. Biar kedengar sama yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sangat antusias sekali nih adanya donatur yang ditunjuk secara langsung maupun tidak langsung. Ternyata di saat Pak Ketua menyampaikan yang tertunjuk tidak siap, Pak Oji, Pak Eko juga Pak Besit ya, Pak Besit ya. Pak Anhau, maaf Bapak. Ini sekedar masukan saja Pak. Barangkali salah satu donatur itu kan untuk siap segala-galanya mungkin gitu Pak ya, dalam arti garis besarnya. Saya berpengalaman wawasan untuk mencapai satu donatur itu untuk meringankan juga di salah satu anggota itu menjadi satu. Barangkali di antara 3 ini 1, 2, 3 dibentuk 1 orang gitu loh Pak. Jadi biar meringankan gitu. Nah di situ nanti kita ada kompak Pak. Anggap 1, 3 faktor anggota itu adalah 1. Jadi udah 8 nih. Barangkali ini sebagai masukan. Ya insya Allah saya juga mungkin seperti itu siap Pak. Bahkan sebagai marketnya saya siap. Nah, insya Allah saya bantu selama saya jadi RGU. Gitu. Barangkali untuk kan tidak hanya sekedar donatur itu harus menyampaikan uang langsung dari saku dan rezekinya gitu kan. Barangkali gitu Pak, masukan dari saya. Saya sebagai pengalaman di wawasan untuk mencari donatur itu tidak hanya untuk menekan salah satu seorang gitu. Ini mungkin wacana penilaian mereka seperti itu mungkin berat, tidak setuju. Itu sudah konsep lah. Nah, ini saya sebagai masukan barangkali di antara 3 ini 1 tim 1, berarti 8 tuh Pak. Nanti ada lagi dari anggota 3 orang, 2 orang tidak sanggup. 2 orang 1. Anggap 1 anggota. Di situ nanti mereka punya kegiatan masing-masing, ketuanya lah. Seperti saya, Pak Eko, Pak Besut dan yang lainnya. Oke lah kita sama-sama demi menyukseskan RGU kan gitu. Daripada sekarang, Bapak Ketua juga kasihan nih. Di saat udah 7 tinggal 3 lagi, mana nih yang dipilih? Nah ini saya memberikan masukan seperti itu, barangkali setuju. Ya mungkin di antara yang lainnya nanti bisa Pak. Untuk mencapai 10 anggota atau donatur, 3 bergabung baik 2 orang atau 4 orang. Nah tapi tetap yang ditunjuk satu kotanya ada nih saya. Pak Eko anggotanya, Pak Ano anggotanya, Pak Oji anggotanya. Kita bukan bersama lagi. Ya tapi dengan kapasitas ya kita kerjasama tetap satu Pak. Saya pun insya Allah ya barangkali nanti basic pengalaman segala macam pengalaman dari rekan kan kita yang pentingnya marketnya Pak. Daya pasarnya, jemput bolanya, gimana nih cara dari promosi, cari apa kan itu mungkin nanti ada tujuan-tujuan tertentu mungkin Bapak sampaikan. Itu aja mungkin Pak masukan dari saya. Ya barangkali untuk mencapai suksesnya RGU harapan Pak Ketua ya kita harus wajib dukung bersama. Ya, alhamdulillah yang sudah tertunjuk 7, tinggal kita pikirkan yang 3 lagi. Nah itu ya tadi masukan saya. Di antara 3 ini mungkin ada 4 orang, 2 orang atau 5 orang. Salah satu anggotanya ya
untuk mengawasi 3 orang, anggap sama bab kedua itu 1 orang gitu loh. Jadi untuk meringankan ya di apa namanya, mungkin di perasaan mereka itu, aduh kumaha ya gitu kan. Dalam kumaha ya itu kan kita kerjasama Pak bareng-bareng. Di situ ada marketnya atau Pak mencari promosi atau promotor, kemana lah kita harus mencari itu. Jadi jangan tidak hanya Pak Ketua dengan harapan tidak hanya harus keluar dari pesak sendiri, tidak sebetulnya seperti itu. Dia bagus beliau, saya mendukung. Itu aja sebagai masukan dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dekum ya yang sudah berikan masukan. Namun untuk itu saya setujui Pak. Jadi 3 tadi yang terpilih mungkin ya, yang tidak terpilih tadi 1 di sini ada Pak Anhau, kemudian Pak Eko dan Pak Besut ya yang tidak maaf ya. Sorry. Pak Oji ya. Oke. Jadi yang 3 ini bisa berkolaborasi ya Pak. Begitu maksudnya Pak. Yang lainnya tetap ya yang tadi saya sebutkan. Nah, maka nanti Pak Oji, kemudian Pak Eko dan Pak Anhau bisa nanti koordinasi bertiga ini bagaimana bentuknya. Yang penting ada bentuk daripada sumbangsinya. Mungkin beda dari yang lain. Mungkin itu ya Pak. Kalau yang lainnya mah sepakat 100 ya Pak ya. Gitu mungkin. Nah, itu saja barangkali, tapi ini tidak menutup kemungkinan Pak. Mungkin tidak 10 orang. Bisa saja besok menambah lagi. Saya nunggu ya dari jajaran yang merasa terpanggil dirinya ingin menjadi donatur. Jangan malu-malu Pak. Demi kebaikan berlombalah, demi kebaikan kemajuan kita semua. Yang tercatat bukan saya Pak D, tapi semua akan harum bila mana ini cepat tercipta. Betul nggak Pak? Kan kita ingin cepat ya Pak. Nah, untuk itu kemudian masalah biaya tadi, sebetulnya saya ingin di bulan Maret itu uang sudah tersedia. Di awal Maret dana itu sudah terkumpul. Kenapa saya mengambil alasannya dari yang 10 orang ini? Pertama adalah kalau yang 10 orang ini udah jelas targetnya kita percepatan Pak. Percepatan dalam pelaksanaan biaya. Selebihnya adalah anggota mengikuti. Nah, mudah-mudahan dengan anggaran yang 10 orang ini, biaya yang mungkin diminta oleh Balmon nanti di tengah-tengah antara Januari hingga Februari atau Maret, itu bisa tercapai dengan anggaran misalkan ya, maaf ya kita beri contoh. Saya misalnya ada ketentuan di sini bersama-sama setelah bermusyawarah, seorang ditentukan misalnya 500.000, benar kebutuhannya Balmon kan 5 juta Pak. Untuk izin itu 5 juta, jujur aja. Jadi kalau kita harus menunggu anggota sampai bulan Maret, takutnya nanti ketika nanti ada izin itu datang minta untuk biaya, kita tidak siap. Itu maksudnya. Jadi kita cover dari 10 donatur dulu. Yang utama itu kalau siap ya. Tapi kalau tidak siap, tidak apa-apa. Yang penting kita siap. Di sini bagaimana di bulan Maret kita sudah terkumpul dananya. Gitu Pak. Syukur-syukur nanti ada ketua tim Format 10 ini bisa mempercepat bagaimana tentang penggodokan izin. Itu. Kemudian masalah biaya yang 100 tadi saya udah bilang ya Pak, masalah berat dan tidaknya itu kan relatif ya, betul ya Pak. Saya yakin kalau kita tidak memaksakan, tidak akan tercapai Pak apa yang kita inginkan. Kalau kita mengikuti rasa berat, semua juga mungkin rasanya berat ya Pak, termasuk saya. Sebagai orang yang mengelola berat Pak kalau saya memaksakan Bapak sebagai partisipan, karena saya bertanggung jawab penuh atas segala apa yang diinginkan oleh anggota, yaitu pertama adalah kesejahteraannya itu bagaimana kita jangan sampai kita dianggap frekuensi yang liar oleh orang lain ya, begitu Pak. Jadi kita anggota ini sudah punya nanti izin semuanya Pak. Radio pun nanti kemungkinan ya tidak sembarang radio itu tersetting Pak. Jadi radio itu tersetting hanya yang punya ISR-nya nanti. Itu Pak. Jadi nanti ada ISR yang ditempel di dalam radionya, yang tidak terdaftar ISR, maka mereka diwajibkan untuk melapor. Begitu maksudnya. Nah, untuk izin tadi, kira-kira apakah kita ingin cepat atau ingin lambat Pak? Saya serahkan kepada anggota. Kalau kita ingin mempercepat Maret untuk mendapatkan izin, apakah kita siap? Sekali lagi. Ya, enggak?